Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Kami dari kelompok 9 dengan topiknya transaksi akuntansi ijarah. Langsung saja A. Latar belakang. Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syariah, ijarah adalah sebuah bentuk lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu nasabah berdasarkan pembebanan biaya yang sudah B. Alur transaksi ijarah. Alur transaksi ijarah antara lain sebagai berikut. A. Nasabah mengajukan permohonan ijarah dengan mengisi formulir permohonan yang sudah disediakan oleh penyewa. Berbagai informasi yang diberikan selanjutnya diverifikasi kebenarannya dan selanjutnya dievaluasi kelayakan oleh penyewa. Bagi nasabah yang memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan akad ijarah. B. Selanjutnya pihak penyewa menyediakan objek sewa yang akan digunakan oleh nasabah. Penyewa dapat mewakilkan kepada nasabah untuk mencarikan barang atau jasa yang akan disewa nasabah untuk selanjutnya dibeli atau dibayar oleh penyewa. C. Nasabah menggunakan barang atau jasa yang akan disewakan sebagaimana yang telah mereka sepakati dalam kontrak. Selama menjaga dan menanggung biaya pemeliharaan, orang yang disewa sesuai kesepakatan, sekiranya menjadi kerusakan pada barang bukan karena kesalahan penyewa, maka pihak penyewa yang menanggung biaya atas kerusakan. D. Nasabah membayar sewa kepada bank syariah dengan kesepakatan akad. 1. Teknis perhitungan transaksi ijarah. Pembahasan teknis perhitungan dan penjurnalan transaksi ijarah akan mengacu pada kasus berikut. Kasus transaksi ijarah PTX. PTX membutuhkan sebuah pick up untuk keperluan usahanya pada bulan Januari 2019. PTX mengajukan permohonan ijarah kepada bank syariah. Adapun informasi tentang penyewaan tersebut adalah sebagai berikut. Harga perolehan barang 120.000, umur ekonomis barang 5 tahun, masa sewa 24 bulan, nilai sisa umur ekonomis 5 juta, sewa per bulan 2.400.000, uang muka sewa 7.200.000, biaya administrasi 480.000. Tarif jasa simpanan atau ijarah mencakup biaya pemakaian spik dan pemeliharaan barang jaminan atau marhun. Tarif jasa simpanan dibedakan antara jenis barang jaminan atau marhun dengan ketentuan, yaitu 1. Tarif ijarah dihitung dan dinilai taksiran barang yang dijadikan jaminan atau marhun. 2. Jangka waktu pinjaman ditetapkan 120 hari, yaitu tarif jasa simpanan dengan kelipatan 10 hari atau 1 hari dihitung 10 hari. Dengan rumus sebagai berikut. Jenis marhun
dengan perhitungan tarif. Yang pertama jenis marhun emas. Perhitungan tarif taksiran per 10.000 dikali 85.000 dikali jangka waktu per 10. Yang kedua, elektronik dan alat rumah tangga lainnya. Taksiran per 10.000 dikali 90.000 dikali jangka waktu per 10. Kendaraan atau mobil dan motor. Taksiran per 10.000 dikali 95.000 dikali jangka waktu per 10. Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran 10.000. Sebagai simulasi, misalkan nasabah memiliki barang jaminan berupa emas dengan nilai taksiran 10.000, maka marbun BIP maksimum yang dapat diperoleh nasabah tersebut adalah 9.180.000. Maka besarnya ijrah yang menjadi kewajiban nasabah per 10 hari adalah 10 juta per 10.000 dikali 85.000 dikali 10 per 10 sama dengan 85.000. Jika nasabah menggunakan marhun BIP selama 25 hari, berhubung ijrah diterapkan dengan kelipatan per 10 hari, maka besar ijrah adalah 255.000. Ijrah dibayarkan pada saat nasabah melunasi atau memperpanjang marhun. Dua, perhitungan biaya administrasi ijrah. Biaya administrasi ijrah bisa diterapkan dengan menggunakan persentase tertentu dari modal yang digunakan untuk persewaan. Misalkan dalam kasus di atas, Bank Syariah menggunakan kebijakan 1% dari modal persewaan, maka biaya administrasinya adalah sebagai berikut. Biaya administrasi ijrah sama dengan N% dikali modal persewaan per bulan dikali jumlah bulan, sama dengan 1% dikali 2 juta dikali 24, sama dengan 1% dikali 48.000, sama dengan 480.000. Transaksi pengadaan C. Transaksi pengadaan aset ijrah. Sebelum akad ijrah dilakukan, Bank Syariah terlebih dahulu melakukan pengadaan aset ijrah. Berdasarkan PSAK nomor 59 halaman 108 disebutkan bahwa objek sewa diakui sebesar biaya perolehan pada saat perolehan. Misalkan untuk keperluan transaksi ijrah PTX di atas pada tanggal 5 Juni 2019, Bank Syariah memberi aset pada perusahaan yang mensuplai barang yang diperlukan. Pembelian dilakukan via rekening pemasok tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 5 Juni 2019, rekening debit persediaan ijrah KR kas per rekening supplier, debit 120 dan kredit 120. D. Transaksi pada saat akad disepakati. Pada saat akad disepakati, terdapat beberapa transaksi yang harus diakui oleh Bank Syariah. Transaksi tersebut adalah 1. Konversi persediaan untuk ijarah sebagai aset ijarah sebagai bentuk tanggal rekening debit kredit. Persediaan ijarah 12 juta KR, kas atau rekening suplir 12 juta. 37 pengakuan atas adanya pengalihan hak guna kepada penyewa. 2. Penerimaan biaya administrasi. Misalkan pada tanggal 10 Juni PTX menandatangani akad ijarah untuk sebuah mesin. E. Transaksi pengakuan penerimaan pendapatan ijarah. 1. Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan saat jatuh tempo. 2.
Pembayaran sewa oleh nasabah dilakukan setelah tanggal jatuh tempo. 3. Pembayaran sewa nasabah dilakukan sebagian pada saat jatuh tempo dan sebagian lagi setelah tanggal jatuh tempo.